suaminya, buat anak bujangnya. Sauban, sahabat Nabi Pak, tak terkenal, tapi rajin ke masjid. Saking rajin ke masjid bapak-bapak, beliau kalau subuh itu di pojok sebelah kanan di situ. Jadi Sauban itu, Bang Haji Tengku Kasmandian, itu subuhnya di pojok sana. Setiap subuh di sana, nggak pindah-pindah. Singkat cerita karena waktu, pagi itu Sauban yang ke masjid. Rasulullah, Nabi Muhammad jadi imam. Beliau menoleh ke belakang seperti imam-imam yang lain. Istawu, sawu subuh pakum baina taswiyat subuh min tamabis. Salat, luruskan dapatkan sholat, meluruskan mendapatkan sholat, kesempurnaan sholat berjamaah kita. Belum menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Aina Sauban? Mana Sauban? Beliau tahu Sauban di pojok. Dijawab oleh sahabat, ma'arabna ya Rasulullah, kami nggak tahu Sauban di mana. Nggak mungkin Sauban nggak ke masjid, dia orang beriman bukan munafik. Nggak mungkin Sauban nggak ke masjid, dia tahu akhirat panjang, dunia sementara. Nggak mungkin Sauban nggak ke masjid, dia tahu dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Kita tunggu Sauban. Tahu nggak bapak-bapak ibu-ibu? Waktu subuh singkat, Sauban dan datang. Akhirnya Rasulullah sholat dengan jamaah dengan sahabat yang lain. Setelah sholat beliau zikir doa. Setelah zikir doa beliau tazkirah, ceramah seperti saya ini. Menjelang suruh Isra. Apa suruh itu? Isra apa? Sholat sunnah 2 rakaat, fadilahnya sama dengan haji dan umroh. Setelah itu apa? Beliau nanya lagi dengan sahabat, siapa di antara kalian sahabat-sahabatku yang tahu rumah Sauban? Nunjuk sahabat di pojok. Arabtu ya Rasulullah baitahu manzilahu. Aku tahu rumah Sauban. Antarkan aku ke rumah Sauban. Dalam riwayat lain bapak-bapak, beliau utus sahabat, kita ambil beliau berangkat. Singkat aja. Antarkan aku ke rumah Sauban. Jam 6 pagi berangkat dari Masjid Taqwa ini sampai di rumah Sauban jam 9. Berarti jarak Masjid Taqwa dengan rumah Sauban berapa jam? Berapa jam? 3 jam. 3 jam Pak. Ini kisah nyata Pak. 3 jam. Seandainya di Masjid Taqwa subuh jam 5, contoh. Berarti Sauban berangkat di rumah jam 2. Jam 2 kita di komplek ini itu baru tidur habis nonton Piala Dunia. Betul nggak? Jam 2 itu lagi mimpi indah itu. Jam 2 kalau bahasa orang Tanah Abang lagi bakar ruah lama. Jam 2. Tapi Sauban Bapak Ibu demi Allah, ini kisah nyata. Beliau sudah bangun Pak, mandi rapi, wangi. Jam 2 dalam kegelapan subuh beliau berangkat jalan kaki melewati gurun pasir dingin, menusuk tulang sumsum, lubang-lubang di jalan binatang buas menerkam serigala. Dia lebih takut kepada Allah dan Rasulnya, pengen jadi orang beriman. Karena Islam Mi'raj, beliau melangkah ke Masjid Taqwa. Jam 2 berangkat, jam 5 sampai di teras Masjid Taqwa, langsung subuh ke pojok sana. Saya mau tanya tuan-tuan, bapak-bapak yang hadir malam ini, kita dari rumah ke Masjid Taqwa berapa jam? 5 menit, itu pun pakai motor NMAX. Saya dari Pekanbaru bawa mobil. Demi Allah Bapak Ibu, Sauban jalan kaki 3 jam. Ini orang paham, ini orang beriman, ini orang tahu dia akan mati. Dunianya gak ada bapaknya. 3 jam. Kita 5 menit aja. Susah yang luar biasa. Jangan aku beriman kalau belum diuji. Sauban lah, bisa nyata ini. Yang bikin sedih lagi, sampai di rumah Sauban Bu, digetok pintu kalau bahasa kita. Assalamualaikum. Yang jawab perempuan. Waalaikumsalam. Aina Sauban, mana suamimu Sauban? Dengan air mata perempuan ini menjawab bapak-bapak. Dengan air mata perempuan ini menjawab ibu. Ya Rasulullah, suamiku Sauban, Allah mencintainya, Allah rindu kepadanya, Allah sayang suamiku. Suamiku Sauban qad tuwfiya. Suamiku Sauban telah wafat, meninggal dunia. Dia tinggalkan aku, istri dan anak-anaknya untuk selama-lamanya ya Rasul. Dia pergi ya Rasul. Dia sudah pergi ya Rasul. Nabi kita terdiam, tertunduk wajah beliau. Tahukah bapak-bapak, yang memisahkan Sauban dengan Masjid Taqwa? Kematian. Yang memisahkan Sauban dengan Masjid Taqwa? Kematian. Seandainya Sauban tidak meninggal, tidak mati, seandainya ruh dan jasadnya tidak berpisah bapak-bapak, maka Sauban jam 2, jam 5 sampai sholat subuh berjamaah di masjid di pojok.
tapi kematian yang memisahkan dengan masjid. Makanya benar kata orang bijak, orang beriman dengan masjid ibaratkan ikan dengan air. Ikan kalau jauh dari air, ibu-ibu, mati dia. Begitupun orang beriman kalau jauh dari masjid, mati dia. Tapi ada orang Islam, KTP-nya Islam, bapaknya Islam, jauh dari masjid, mati dia. Namanya apa? Munafik. Tapi Ustaz Oreng, ada lagi tetangganya masjid, jabatannya naik, rumahnya banyak, sawitnya banyak, katanya banyak, anaknya banyak, bininya banyak, tambah kaya dong Ustaz, tak pernah ke masjid. Itu namanya dalam agama kita istidrak. Kapan Allah mencabut mengambilnya? Tiba-tiba. Falamma nasu ma dzukiru, ketika mereka lupa ibadah kepadaku, melupakan kata Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan pintu dunia, jabatan, pangkat, kedudukan, ambil, sawit getah tanah, ambil, bum, akhaznahum baghtatan, kami ambil tiba-tiba, wa hum mublisun, tercengang. Istrinya lari dengan berondong, kaget enggak? Suaminya pergi dengan janda, gitu istidrak. Anaknya narkoba, anaknya LGBT, itu istidrak. Ini yang nggak kita pahami. Saya lanjutkan kisahnya terakhir. Bapak Ibu, apa kata istri sahabat, ya Rasulullah, sebelum suamiku meninggal, suamiku mengucapkan 3 kalimat diulang-ulang. Dengarkan Bapak Ibu, ini inti ceramah saya. Apa kata suamimu sebelum meninggal? Yang pertama, ya Rasulullah, sebelum suamiku meninggal dia mengucapkan sambil ke atas, dia menangis, ya Allah, kenapa gak jauh lagi ya Allah? Kenapa gak jauh lagi ya Allah? Ya Rab, kenapa gak jauh lagi ya Allah? Suamiku menangis ya Rasul. Dia melihat ke atas, tangannya digoyang, digerakkan, ya Allah, kenapa gak jauh lagi ya Allah? Aku bingung ya Rasul, apa maksudnya? Nabi Muhammad terdiam, dibisikkan oleh Jibril, Pak, maksudnya ternyata Sauban sebelum kematiannya, bapak-bapak, melihat rumahnya di surga kecil 3 jam. Sauban menyesal, Pak, kenapa gak jauh lagi ya Allah? Kenapa gak 5 jam, 7 jam? Aku ke masjid takwa ya Allah, aku ikut rumahku besar di surga. Sauban yang sudah pasti masuk surga, Pak, menyesal 3 jam ke masjid. Padahal beliau sudah pasti masuk surga, tapi menyesal beliau pada rumahnya besar. Benar kata anak muda kita, Pak, gunung tinggi kan kudaki, lautan luas ku seberangi, masjid depan rumah ku lewati. Halo, walaupun rumah kita dekat masjid, Pak, tetangga masjid, pintu rumah kita dengan pintu masjid berdekatan. Kalau munafik, berat langkah ke masjid takwa. Yang menentukan bukan jarak, yang menentukan adalah iman, Pak. Kita bisa duduk di masjid malam ini, iman ini yang bicara. Ini orang pilihan, ini gak sembarangan ini. Dari direktur sampai jajarannya, ini orang hebat ini, alhamdulillah. Gak sembarangan ini. Itu yang pertama ya Rasulullah. Yang kedua ya Rasulullah, suamiku meracau mengigau sambil berteriak. Apa kata suamiku yang kedua? Ya Allah, kenapa gak yang baru ya Allah? Kenapa gak yang baru ya Allah? Ya Allah, kenapa gak yang baru ya Allah? Suamiku menangis ya Rasul. Suamiku menangis ya Rasul. Dia berteriak, kenapa gak yang baru? Tahukah Bunda, ibu-ibu maksudnya? Ternyata Sauban setiap berangkat ke masjid 3 jam, jam 2 berangkat, itu ternyata pakai baju 2 lapis, Pak. Di dalam yang bersih, di luar yang kumal, kusam, kumuh, untuk menghindari angin pasir, angin badai. Sampai di teras masjid, takwa, dia buka yang kumal, kusam, kumuh, baru sholat berjamaah subuh di pojok sana. Tapi pagi itu dia jumpa kakek tua kedinginan di gurun pasir. Dia buka yang kumal, kusam, kumuh, diselimuti bapak tua itu. Menyesal Sauban. Kenapa yang baru yang kembalikan ya Allah? Kenapa gak yang baru ya Allah? Ternyata Bapak Ibu, Sauban melihat pakai di dalam surga. Beliau yang sudah pasti masuk surga menyesal, Pak. Demi Allah yang datang Tuhan para suami. Saya mau tanya ini, sudah dapat tiket ke surga belum? Sudah dapat tiket ke surga belum? Bapak-bapak? Hei bapak-bapak? Hei tuan-tuan? Sudah datang malaikat Jibril, woi Pak, tiket ke surga. Sudah datang belum malaikat? Saya yang ceramah tiap malam, Pak, keliling Indonesia dari Sumatera Barat, Sabang sampai Merauke, sampai ke Pakpak, saya kampungnya Ngabalin. Tahu Ngabalin? Masih ingat Ngabalin? Sudah hilang dari peredaran deh. Ya, sampai ke kampungnya saya diundang sama dia. Saya ceramah, belum
iman yang berat masuk surga. Ustaz juga belum tentu. Kalau niatnya bukan karena Allah, niatnya karena uang materi, maka tempatnya neraka. Berat. Dakwah itu berat. Berat ayatnya. Niat kalau nggak dipompa. Saya masih ingat bersama almarhum siapa beliau? Ya. Pak Ali Sabri. Beliau yang menyatukan kita, beliau yang sama-sama kita di komplek ini ada Imrah ya. Betul? Perjuangan beliau luar biasa, mudah-mudahan pahala sampai kepada beliau. Amin ya Rabbal. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau min ahli khair. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Tentu ayat berat, surga Allah itu mahal. Sauban tidak memberikan yang terbaik misal. Yang terakhir, apa kata suami yang terakhir? Suamiku ya Rasul, dia menangis sebelum kematian, dia mengucapkan, ya Allah, kenapa gak semuanya ya Allah? Kenapa gak semuanya ya Allah? Kenapa gak semuanya ya Allah? Ya Allah, kenapa gak semuanya ya Allah? Ya Allah, kenapa gak semuanya? Baru suamiku mengucapkan kalimat terakhir, la ilaha illallah. Dia pergi selamanya dan tak berucap, tak berbicara sampai hari ini. Tahu tak bapak-bapak maksudnya apa? Kenapa gak semuanya? Ternyata sobat jumpa anak kecil fakir miskin, yatim piatu kelaparan. Dia bawa lukmah sepotong daging, masa kita di Pahlawan dia bawa kubus roti, dipotong roti itu, setengah diberikan fakir miskin kelaparan, setengah beliau makan, menyesal dia. Kenapa gak semuanya aku berikan? Anak itu mau mati ya Allah. Anak itu mau mati ya Allah. Kenapa gak semuanya aku berikan? Kenapa aku potong roti ini? Sauban menyesal Pak, tidak memberikan terbaik untuk anak yatim piatu kelaparan. Makanya benar Bapak Ibu, orang bijak berkata penyesalan itu datang di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Betul? Benar? Kenapa saya berbeda di Isra Mi'raj malam ini, di tempat ini, di Masjid Taqwa ini? Padahal saya tak pernah berpikir saya mau cerita sejarah Al-Anwar Al-Waliyah di Isra Mi'raj tadi. Tapi saya melihat ini orang-orang sudah rajin ke masjid, saya hanya menguatkan saja. Saya nggak mau bicara sejarah Isra Mi'raj, karena orang-orang soleh saya lihat wajah bercahaya semua. Amin ya Rabbal. Saya ingin kisah sobat dibawa pulang. Bawa pulang, sobat menyesal. Makanya berikan yang terbaik untuk Allah. Orang yang sudah pasti masuk surga saya menyesal. Kita belum tentu masuk surga. Kenapa kita masih santai berleha-leha? Pak, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, keberkahan, kesuksesan, keselamatan sebelum kalian berikan yang terbaik untuk Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita berikan yang terbaik untuk Allah? Di mana caranya? Besok subuh di mana? Masjid. Besok subuh di mana? Masjid. Subuh kita kemana? Masjid. Masjid, buktikan. Umur kita nggak tahu. Makanya di akhirat nanti para malaikat dia pergi traveling ke surga. Para malaikat dia Rasulullah menyampaikan. Saya racik sedikit. Ketika dia masuk surga, ada surga itu bercahaya kan nujum bagaikan bintang kejora. Bertanya para malaikat, siapa kalian? Wajah kalian bercahaya seperti bintang kejora. Apa jawabannya? Ya para malaikat tak kenal kami. Kami adalah jamaah Masjid Taqwa. Kami ketika azan berkumandang, kami bergegas ambil air wudhu. Makanya wajah kami seperti bintang kejora. Alhamdulillah. Ternyata di sebelah surga sebelah lebih terang, cahayanya lebih bercahaya. Kalau qamar bagaikan bulan purnama. Bertanya para malaikat, siapa kalian? Wajah kalian lebih hebat dari sebelah bintang kejora. Ini bulan purnama. Apa jawabannya? Hei para malaikat, kami jamaah Masjid Taqwa. Ketika azan berkumandang, kami sudah selesai ambil air wudhu. Beda nggak? Beda nggak? Tadi bergegas ambil wudhu, itu sudah selesai. Makanya wajahnya bulan purnama. Ternyata bapak-bapak di sebelah lagi surganya lebih terang cahayanya. Kasyamsi, bagaikan matahari wajah mereka. Siapa mereka? Ternyata mereka yang hadir malam ini di Masjid Taqwa. Amin. Amin. Apa kata mereka? Malaikat tak tahu kami jamaah yang hadir Isra Mi'raj bersama Ustaz Oren. Wajah kami bagaikan matahari. Kenapa? Ketika azan subuh berkumandang, kami sudah bermanja-manja dengan Allah, zikir, tahajud, doa, baca Quran menjelang subuh. Makanya wajah kami seperti matahari. Pertanyaannya tuan-tuan bapak-bapak, bapak-bapak ini wajah yang seperti mana? Matahari. Hah? Kira-kira wajah kita yang seperti mana? Minimal kan nujum bagaikan bintang kejora. Azan berkumandang, bergegas kita tinggalkan semuanya. Setuju nggak? Setuju nggak? Bon. Tugas ibu gampang, bangunkan kami besok subuh, bangunkan anak hujan. Setuju? Berikan yang terbaik untuk Allah. Jangan kamu beriman,
sebelum kita berjualan. Setuju? Ilustrasi terakhir. Saya tanya terakhir. Ya, tolong jawab. Ibu dulu ya, Bu. Kalau betul ibu mencintai Allah dan Rasulnya Isra Mi'raj malam ini, seandainya malam ini bawa uang 120.000, 120.000, mana yang diinfakkan dalam cinta takwa? Jujur aja lah. 20.000. 20? Bapak saya mau nanya nih, terakhir nih. Pak, Bapak malam ini bawa uang 125.000, 120 dan 5.000. Mana infak yang masukkan tadi? 5.000. Pengen masuk surga dengan sorban 5.000? 5.000? Sapi mojai. Halo? Ibu terakhir. Bu, terakhir. Ibu bawa uang 127.000, 125.000, 2.000. Mana yang diinfakkan? Hah? Jujurlah, 2.000. Ibu dengarkan, 2.000 masuk toilet SPBU kencing. 2.000 ya. Ya, 2.000 itu kencing di toilet SPBU. Saya pernah di Kampar, Pak, mau ke Sumbar kemarin, jam 2 pagi, saya mau pipis, Pak. Bang, mampir, nggak ada orang, sepi, saya kencing, saya kejapan. Habis kencing, saya keluar, mau lari ke mobil, ada yang teriak, "Woi Pak, mau dibawa." Kaget saya, Pak. Kucing ayam kerapai dia, dan celana. Di mana tadi, Pak? Mau tak lalu, tadi menang ayam bunyi yang tak jago. Dan tangan apa dong? 2.000, Pak. Gua 5.000. 2.000, dan tangan apa dong? Kalau sebut pun celana. Serius, Pak? Itu masih terkait SPBU dari itu. Terakhir, Pak. Terakhir jawab. Baik, Pak. Bapak bawa uang 128.000, 125.000, 2.000, 1.000. Hari Jumat mana yang dilupakan? Mana yang dilupakan? 1.000 itu, Pak. 1.000 masuk toilet SPBU, Kajamban setengah kedua nggak boleh, semuanya haram. Haram hukumnya. Begitulah umat Islam di Indonesia. Dengan Allah hitung-hitungan, dengan hidup dunia poya-poya, makan habis-habisan, dimanapun, tapi ketika untuk kehidupan akhiratnya yang akan memberikan cahaya kuburannya, dia lupa harta yang sebenarnya itu yang dikeluarkan dari apa yang dia punya. Understand? Paham? Bun. Ya, kita bahagiakan mereka yang susah, berbagi dengan sesama. Harta kita yang sebenarnya bukan yang kita ambil dari warisan orang tua, tapi harta yang sebenarnya kita infak, sedekahkan ke masjid takwa, ke pesantren, rumah tahfiz, panti jompo, janda-janda tua, apalagi janda muda. Jangan lupakan, bantu juga mereka. Setuju? Bapak Ibu yang saya cintai, 3 poin ceramah saya. Pertama, perbaiki sholatmu. Kita lihat perubahan hidup kita. Insya Allah tetap kita lunas. Orang yang rajin ke masjid, dia qanaah, dia nggak habis-habisan di dunia. Kedua, pesan dari Isra Mi'raj, jujurlah padaku. Ibu-ibu juga jujur pada kami ya. Kalau dikasih uang belanja itu, halo. Nah, pandai-pandai hemat-hemat. Bapak jujur pada pasangan. Isra Mi'raj mengajarkan kejujuran. Ketiga, berikan yang terbaik untuk Allah. Kenapa pun ketika kematian datang, kita pengen kembali ke dunia, bukan untuk ibadah. Cuma satu, kita pengen sedekah. Betul? 3 poinnya. Ayah bunda Bapak Ibu, mungkin agak berbeda Isra Mi'raj malam ini. Pak Direktur, saya minta maaf. Yang masih itu ceramah saya dengan materi yang berbeda, yang lain. Biasanya saya nggak pernah kayak gini ceramah. Bunda Aja Nuraya itu kita, saya ngajak orang menangis ya. Tapi malam ini kok aneh gitu. Saya pengen semangat gitu. Sebenarnya saya mau sabar terus. Saya bikin orang menangis, tapi malam ini gak ada yang nangis. Saya pengen gembira. Alhamdulillah. Silakan buka YouTube, tulis saja UST Orangi. Bacanya Ustaz Oren. Biar tidak ada Ustaz di antara kita, Pak Direktur. Ini agak sensitif sedikit masalah warna ini. Untuk pilkada, pilkudis, pilkurang sudah selesai. Saya tidak ada hubungan dengan partai. Ya, duluan saya warna oranye, Pak. Saya gak ada hubungan dengan Partai Hanura, Partai 60, Partai PKS, gak ada hubungan. Ya, duluan saya oranye. Saya udah mereka bayar nanti ke saya. Halo. Saya gak ada hubungan dengan kantor pos.
Warnanya oranye kan? Walaupun tiap bulan saya ngisi di kantor pusat di Jakarta di Senen, Gambir. Saya tidak ada hubungan dengan Jackmania Persija. Sekarang saya penasehat dengan Anies Rashid Baswedan, penasehat Jackmania. Saya tidak ada hubungan dengan Pramugari Garuda. Bu, Pramugari Garuda bajunya apa? Oranye dan hijau. Tahu nggak ibu? Ini rahasia kita. Pejabat Riau, oknum pejabat Riau itu banyak diam-diam menikah dengan Pramugari Garuda. Halo, kita aja dengar ya. Gosip Ustaz. Ini kenyataan, bukan gosip. Kucing aja banyak. Tahu saya orangnya semua. Oke, saya tidak ada hubungan dengan koruptor yang ditangkap KPK. Ini hobi saja, Pak Direktur. Ya, ini hobi. Gara-gara almarhum Ali bin Ilham, saya diajak ke TV. Saya nggak mau ke TV sebenarnya. Saya di ANTV, di MSI Muslim sama TVRI dulu. Kalau RCTI Ramadan, saya nggak mau masuk TV. Gara-gara Ali bin Ilham, gara-gara Pantun, gara-gara Ahmad Al-Hapsi, gara-gara Zaki Mirza, adik saya, gara-gara Opik Tobati, sering datang ke rumah, sering ke toko saya, semuanya warna oranye, dia lihat mobil oranye, rumah oranye, ya, oranye, semua oranye. Tuh, oranye. Ya. Sekarang sengaja, ini baru beli kemarin, pengen ngetes aja baju baru. Ya. Ini gara-gara almarhum Ali bin Ilham. Ditulisnya nama saya Ustaz Oren. Nah, di situ viral. Dulu viral hanya di Riau, akhirnya viral di Indonesia sampai ke luar negeri. Alhamdulillah. Silakan ibu buka UST Orangi, Facebook, IG, dan YouTube. Tapi jangan lupa setelah nonton video ceramah saya, like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan mengajarkan. Amin ya Rabbal. Yang kedua, saya buka konsultan rumah tangga perceraian biro jodoh. Sudah 7 tahun namanya, lewat 2 bulan. 15 Desember 2024 kemarin pas 7 tahun. Saya membantu pemerintah. Saya tidak ingin ada perceraian. Saya ingin rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau konsultasi rumah tangga gratis, nggak perlu bayar. Kecuali yang datang ke rumah saya ke Telaga Golok Sawangan, ke Depok, ke Tanah Abang, itu per jam 3 juta. Di Depok dekat rumah Ayu Ting Ting saya bikin majlis taklim janda. Ya, janda itu saya kumpulin bu. Saya bikin majlis taklim. Mereka kalau datang ke rumah saya satu-satu itu bayar per jam 3 juta curhat konsultasi. Alhamdulillah, kapan lagi kerjaan mereka? Ya kan? Ya pejabat juga. Apa lagi? Nah, cuman jamaah masjid termasuk takwa dari Aceh sampai Riau gratis, cukup bayar saja. Ini yang poinnya. Saya pegang, bukan staf saya. Saya yang jawab. Silakan. Saya ingin rumah tangga kita bahagia. Amin. Contoh, bapak-bapak menanya, Ustaz Oren, bagaimana menghadapi istri cerewet? Ada nggak caranya? Nanti saya jawab. Gampang nih, kasih aja rantai anjing, selesai. Bu, ibu mau nanya, Ustaz Oren, saya mau nanya, iya bu, anak saya ini nakal banget, bengal, badung, bongak, tengah, main handphone terus. Ada nggak zikir doanya? Nanti saya bantu. Ustaz, anak saya susah menghafal Al-Quran. Ada nggak caranya yang tepat? Nanti saya bantu. Ustaz, anak saya narkoba. Ada nggak terapinya? Nanti saya jawab. Ustaz, laki saya. Kenapa laki bu? Begini ceritanya Ustaz. Dulu laki saya baik. Dulu laki saya sangat romantis. Dulu. Waktu saya awal menikah, Ustaz, mandi saya dimandikan pakai kayu warna oranye. Mandi beb dulu. Ya, makan disuapin, makan jangan. Makan dulu. Sekarang anak 3, anak 5, kopi terlambat, piring pecah, mulutnya kotor, marah, asin dikit marah juga, piring pecah. Makanya ibu kalau suami marah, beli piring plastik warna oranye. Tampakkan wajahnya mama. Halo, Ustaz, gimana menghadapi suami yang berubah? Ada nggak caranya? Nanti saya jawab. Cukup ya saja. Mau jawab sekarang nanti? Kalau sekarang simpel aja. Kalau suami sudah berubah, marah-marah, racunin saya. Halo, pulang ibu nanti malam, masukkan cyanida kan? Atau racun tikus, racun manci kan? Masukkan ke sini. Nanti sebelum tidur kan dia minum dia, kejang-kejang dia mati dia, ibu masuk penjara. Saya juga, saya dulu. Tidak mungkin itu jawaban saya. Apa bedanya saya dengan Ferdy Sambo? Tembak, masuk penjara. Enggak. Saya jawab nanti, ada caranya. Langkah pertama begini, kedua begini, ketiga merubah suami. Ada zikir, ada doa, biar suami setia, romantis lagi, tidak pindah ke lain hati, apalagi ke lain body. Ya, bujang lampu ada?
Dudak. Saya stok sekarang 7 janda 3 gadis. Saya nggak bercanda ini. Saya serius. Astagfirullahaladzim. Silakan. Saya hanya memfasilitasi. Kalau jodoh lanjutkan, kalau nggak jodoh bisa baik-baik. Saya membantu. Saya tidak ingin ada perselingkuhan, perzinahan. Saya yang pengen ada pernikahan yang sah halal. Amin. Amin. WA yang susah, melamar ditolak juga. WA saya bantu. Halo. Kalau saya sebutkan artis yang saya jodohkan banyak, pejabat beliau ini, nggak usah. Nanti kita bahas bapak-bapaknya. Hanya Pak, silakan. 0812 66 34 65 39 WA saja. Saya ulang 2 kali lagi. Setelah 2 kali lagi saya ulang, datang ke rumah saya ke Jakarta, bayar 3 juta, belum naik pesawatnya. Gila kalian. 0812 66 34 65 39 WA saja. Sekali lagi saya ulang. Sekali lagi ya. 0812 66 34 65 39 WA saja. Ini yang kuatnya. Saya pegang. Ya. WA saja. Jangan video call. Saya mau mati di video call dulu. Ini mamak di sini. WA saja. WA. Oke, terakhir Bapak Ibu, mohon maaf. Tadi saya izin dengan pengurus. Tadi menyampaikan saran juga. Ustaz, sampaikan saja. Minta doa jemaah. Ya, Bapak Ibu, saya akan rutin kembali ke Provinsi Riau. Saya akan jadi warga Provinsi Riau lagi mungkin dalam 2 bulan ini. KTP berubah setelah pelantikan Gubernur Wahid dan juga Ahmad Yuzan Bupati Kampar. Saya dapat tanah 3 hektar di perbatasan Sumbar Riau. Ya, ibu-ibu kalau keluar tol Tanjung Alai 13 km Kampar itu 15 menit sebelah kiri depan Ampera Jampang sebelum rumah makan Kelong Indah. Saya dapat tanah 3 hektar dari Ayanda Jikamiza, mantan pensiunan BPN. Beliau jumpa saya di Islamic Center di Bangkinang. Habis ulang tahun Kampar, saya yang ceramah di tabiaqah di sana. Dia peluk saya, dibawa ke rumahnya. Anaknya 4 perempuan. Beliau menyampaikan dengan jujur, Ustaz, anak saya sudah nikah keempatnya perempuan. Kalau masih ada 1, saya niat mau ngasih ke Ustaz. Tapi sudah terlambat Ustaz datang. Saya punya tanah 27 hektar. Saya kasih 3 hektar dulu, kalau kurang nanti tambah. Saya bangun pondok pesantren, tahfiz, yatim, dan duafa, namanya Darul Najm Bintang Quran Internasional. Mohon doanya, mohon supportnya. MCK sudah selesai, sumur sudah selesai, tinggal peletakan batu pertama masjid kita akan bangun insyaallah. Silakan bapak-bapak yang pulang ke Subang, yang weekend ke Subang, mampir sebelah kiri. Ngopi kita sudah ada tempat mandinya, sudah ada WC-nya, toiletnya, saung baru satu saya bikin. Mudah-mudahan bisa mampir gratis, nggak perlu bayar, gratis mampir sambil santai kita, capek-capek mampir. Masih kan jembatan yang rusak kemarin? Ya kita Subang 2 menit dari situ, nggak jauh. Ya baru dipasang spanduk saya, ada wajah saya di situ. Baru 2 hari ini kalau nggak salah. Betul sama dia? Mana beliau? Mohon doanya ibu ya, mohon supportnya. Mudah-mudahan pesantren ini selesai dalam setahun 2 tahun. Amin. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang saya cintai, panjang lebar saya berbicara tentang Islam Mi'raj dan memperkenalkan diri. Mudah-mudahan sehat semuanya, Pak Direktur dengan jajarannya, semua pengurus, ayanda kami, luar biasa ini. Yang jelas intinya, sebelum saya tutup dengan doa, Bapak Ibu yang saya cintai, kita doakan mudah-mudahan keluarga besar RAPP ini semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang belum berjodoh Allah mudahkan jodoh anaknya, yang belum punya keturunan Allah berikan keturunan soleh dan soleha. Mudah-mudahan bahagia kita, yang sudah meninggal dunia kuburannya bercahaya dan khair. Intinya semua hajat Allah kabulkan. Ala hadinnya wala kulli natin soleha wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istajib lana wastajib lana min al-hayy. Hamdan lillahi wa syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidat. Alhamdulillah wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna
ilaha illallah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ayo bunda Bapak Ibu, saya minta maaf lain kali kita jumpa di materi yang berbeda. Saya tutup dengan pantun. Boleh saya pantun? Boleh saya pantun? Buah selasih tumbuh di batu. Terima kasih. Thank you. Hadani subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.